Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Karena tadi dapat info ada sebagian teman-teman kita yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini ya. Mereka entah diuji dengan sakit, entah ada kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Maka kita semua yang berada di sini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat. Ya, nikmat diberikan dua waktu luang. Dua nikmat yang orang banyak lalai, kata Nabi SAW. Di antaranya tadi yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah waktu luang. Ya, maka dua nikmat tersebut kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jika dua-dua yang terkumpul pada kita, sekarang kalian punya kesehatan, ya, kalian juga punya waktu luang, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya adalah ya hadirnya kalian pada hari ini, pagi hari ini, ya, di mana pagi hari itu kata Nabi SAW adalah waktu yang berkah. Ya. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya, ya Allah berkahilah umatku pada pagi hari mereka. Maka pagi hari itu jangan tidur. Ya. Malam-malam tidurnya tengah malam, bahkan begadang. Paginya dipakai buat tidur. Kalau seperti itu kondisinya, bisa dijamin hari itu kalian gak akan semangat. Dalam hal apapun. Tapi kalau kalian sudah tidur di awal malam, ya jam 8, jam 9 itu sudah tidur. Bangun sholat subuh, ya. Kemudian ke masjid sholat subuh. Setelah itu melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka hari itu insya Allah harinya akan baik kalian lalui. Harinya akan penuh semangat, tidak ngantuk meskipun kita bangunnya subuh. Ya, maka nikmat kita belajar di pagi hari juga ini adalah nikmat yang agung. Yang semua itu datang dari siapa? Dari siapa? Dari Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Ya, 6. Pada kesempatan kali ini kita belajar lagi tentang hal yang penting. Ada yang tahu nggak? Dapat nggak informasinya hari ini tuh kalian belajarnya tentang apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Nggak ada tahu? Nggak tahu? Ya. Temanya adalah, tulis di paling atas tulisannya, bahaya syirik modern, ya, bahaya syirik modern. Nanti kita akan bahas satu persatu dari 3 kata tersebut, ya. Judulnya itu bahaya syirik modern. Ada berapa kata? 3 kata. Apa aja? Nah, nanti kita bahas satu-satu. Apa itu bahaya? Apa itu modern? Apa itu syirik? Nanti kita gabungkan. Sehingga dari awal kita sudah paham maksud dan tujuannya itu ke arah mana. Nah, yang pertama kita belajar dari bahasa Indonesia dulu ya. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu bahaya? Bahaya. Kalian pernah dalam keadaan bahaya nggak? Tahu nggak itu bahaya itu apa? Kondisi atau keadaan yang
bisa berakibat buruk terhadap orang lain, bisa merugikan orang lain, bisa memudorotkan orang lain. Ini yang dimaksud dengan bahaya. Suatu kondisi atau suatu keadaan yang bisa membuat orang lain apa? Celaka, terrugikan, atau memudorotkan diri sendiri, atau bahkan kesusahan dan lain sebagainya yang jelek-jelek. Ini bahaya. Contohnya apa? Bahaya jangan main di pinggir kali misalnya. Bahaya jangan lewat atau berjalan di pinggir rel. Ya, karena kondisi tersebut atau keadaan tersebut kalau kalian lakukan itu bisa merugikan diri kalian. Ya, itu yang dimaksud dengan bahaya. Nah, kemudian yang tengahnya tadi apa? Katanya syirik. Syiriknya belakangan kita bahas. Sekarang modernnya. Apa itu modern? Ada yang tahu nggak modern itu apa? Modern itu sesuai dengan perkembangan zaman. Coba, kalau kalian masih menggunakan atau kalian menggunakan pakaian seperti ini, ya. Atau kalian pernah ngelihat nggak video-video zaman penjajahan? Tahu nggak model pakaiannya seperti apa? Ya, mungkin pernah ngelihat di gambar-gambar para pahlawan kita. Ya, mereka pakai pakaian yang mungkin dalam tanda kutip kuno jika dipakai di zaman sekarang. Ya. Terus uang-uang juga ada namanya uang kuno. Yang kalau dipakai buat transaksi zaman sekarang bisa nggak? Nggak bisa. Kecuali ada kolektor yang mengumpulkannya misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi kuno lawannya adalah modern. Kita berada di zaman modern. Dan kita berusaha untuk mengikuti zaman. Ya. Di antara perkembangan zaman modern adalah adanya apa nih? HP, gadget, gawai. Coba. Zaman penjajahan dulu ada nggak? Nggak ada. Jangankan HP yang seperti ini. Ya, telepon aja mungkin baru 1 atau 2 di zaman awal-awal kemerdekaan misalnya. Hanya orang-orang yang memiliki kekayaan lebih yang mereka bisa berkomunikasi jarak jauh. Tapi sekarang yang punya penghasilan 1 juta aja bisa nelpon ke luar negeri. Ya enggak? Ini perkembangan zaman. Di zaman modern ini. Ya. Nah, yang terakhir katanya yang kita bahas adalah syirik. Syirik itu menurut bahasa, jadi ada istilah, ada bahasa. Ya, pengertian menurut bahasa, ada pengertian menurut istilah. Kalau pengertian menurut bahasa, artinya menjadikan sekutu atau pasangan. Itu syirik. Ya, makanya ada yang belajar bahasa Arab nggak di sini? Perusahaan itu adalah persekutuan orang-orang. Jadi orang-orang berkumpul untuk menjalankan suatu usaha. Itu namanya perusahaan. Bahasa Arabnya adalah syarikah. Nah, itu dari kata syaraka yashruku syirkan. Nah, ini yang kita perlu ketahui. Jadi sebenarnya kata-kata shin yang terdiri dari huruf shin, ro sama apa? Kaf. Ini ternyata dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Misalnya dalam bahasa Arab. Ana muwadzif fi syarikah. Saya pegawai di sebuah perusahaan. Jadi yang dimaksud dengan syarikah di situ adalah perusahaan. Saya pegawai di perusahaan. Nah, dalam ilmu agama yang dimaksud kesyirikan adalah menjadikan tandingan selain Allah atas apa-apa yang menjadi kehususan Allah. Noval, kehususan Allah apa? Yang hanya Allah aja yang bisa apa? Contohnya ngapain? Kamu novel tadinya ada nggak? Nggak ada. Tiba-tiba sekarang ada. Dilahirkan sama ibu kan? Sampai sekarang udah besar.
Yang bisa seperti itu, bisa ngatur seperti itu siapa? Allah doang. Ada nggak tandingan lain, makhluk lain yang bisa seperti itu? Menghidupkan seseorang ada nggak? Nah, kalau ada seseorang yang dia menganggap ada yang memiliki kemampuan menghidupkan selain Allah, maka dia punya, ya, dia berbuat syirik. Karena dia meyakini ada yang bisa menghidupkan selain Allah. Ya. Kemudian bersumpah misalnya, saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini nggak boleh. Meskipun Rasulullah adalah makhluk yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tapi kalau bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, ini nggak boleh. Kalau bersumpah dan keadaan sumpah itu adalah keadaan yang genting, nggak boleh kita bermudah-mudahan sumpah, sedikit-sedikit sumpah, ini nggak boleh. Haram hukumnya. Jadi jangan juga kita mengikuti kebiasaan orang-orang zaman sekarang. Nah, ini dia. Jadi bahaya syirik modern adalah keadaan yang bisa merugikan seorang, bisa terjerumus ke dalam lembah kesyirikan di zaman modern, di zaman sekarang. Ya, jadi bahaya syirik modern kalau kita jabarkan adalah sebuah kondisi atau keadaan yang bisa membahayakan seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan pada zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu, di zaman Nabi, kesyirikannya apa? Siapa tadi yang duduknya sebelumnya di sampingnya apa Kemal tadi? Siapa? Kamu siapa namanya? Hah? Iya. Hah? Kamu. Iya. Hah? Al-Farizi. Coba. Ayo. Dipisah sini, kamu agak maju. Duduknya di sini, samping depan sini. Enggak, satu aja. Kamu tetap di situ. Nah, di sini. Dah. Lagi maju lagi di sini. Lagi maju. Dah, diam ya. Bisa diam ya. Tadi kan saya bilang bahaya syirik modern. Kalau kita jabarkan adalah sebuah kondisi yang bisa merugikan kita, bisa menjatuhkan kita ke dalam lembah kesyirikan, ke dalam jurang kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah di zaman modern ini. Di zaman sekarang itu banyak, nanti saya berikan contoh-contohnya. Tapi kalau zaman dulu, kesyirikan itu cuma satu. Apa contohnya? Apa? Kesyirikan itu apa di zaman dulu? Nabi SAW, di zamannya beliau, di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, coba. Seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Mereka tuh menyembah apa? Meminta kepada siapa? Berhala. Kalau zaman dulu dikatakan berbuat syirik ketika mereka menyembah berhala. Entah siapa nama berhalanya. Ada berhala-berhala dari peninggalannya di zaman Nabi Nuh. Ya, ada Yaguth, Ya'uq, Nasr, Suwa, Yaguth ya. Ada orang-orang soleh yang dijadikan berhala di zaman Nabi Nuh. Ya, jadi ketika mereka menyembah berhala dikatakan syirik. Begitu juga sampai di zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau diutus tujuan utamanya adalah menghilangkan kesyirikan. Ketika Fathu Mekah, tahu Fathu Mekah? Apa Fathu Mekah? Kemenangan atas kota Mekah. Ya. Jadi setelah puluhan tahun, 20 atau 30 tahun ya. Itu 20 tahunan ya, hampir 20 tahun. Akhirnya Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Didapati berhala saat itu ratusan, bahkan sampai ribuan. Berbagai jenis. Itu kesyirikan zaman dulu. Mereka menyembah kepada apa? Allah juga menyembah kepada berhala. Ya, jadi kelihatan langsung.
Dan yang mereka sembah adalah orang-orang soleh. Ya. Mereka menyembah Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr di zaman Nabi Nuh. Wala tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ada yang hafal nggak surat Nuh? Ya, di antara bunyi ayatnya seperti itu. Dan janganlah kalian jadikan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr sebagai tandingan. Tahu nggak, 5 orang ini yang disebutkan di dalam surat Nuh adalah orang-orang soleh di zaman dulu. Yang syaitan membisikkan kepada orang-orang, kalian bikin patung. Awalnya mungkin dibuat lukisan. Kemudian dibikin patung untuk mengenang mereka. Agar kamu kalau melihat patung tersebut, kalian bisa menjadi mengingat tentang mereka itu adalah orang-orang soleh. Jadi takut kepada Allah. Ketika generasi yang membuat patung tersebut dengan tujuan tadi, mengingat mereka, ini hilang generasinya, muncul generasi yang baru. Akhirnya syaitan membisikkan kepada mereka untuk apa? Sembahlah patung-patung itu. Jadi 5 patung itu disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Ya. Yang hampir merajalela di kaum yang diperangi oleh Nabi Nuh tersebut. Ya, maka ini adalah kesyirikan zaman dahulu. Nah, kita berada di zaman modern. Nih, di zaman sekarang kesyirikan itu makin banyak macamnya. Mungkin kalau kita melihat sekarang nggak ada orang yang menyembah patung, kecuali memang orang-orang selain Islam. Mereka menyembah patung, ya. Tapi orang-orang Islam sekarang mungkin sudah jarang ketika mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik dengan menyembah patung. Namun banyak ragam kesyirikan yang mereka lakukan di zaman sekarang. Dan ini yang harus kita pelajari. Ya. Dari tadi ngomong syirik. Emang sebegitu bahayanya syirik sehingga kita harus bahas? Iya. Asyirku dzambun adzim. Ya, kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Ya, kata Allah di dalam surah Luqman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kegelapan, kezaliman yang paling besar. Ya. Dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, maka amal-amalmu akan hapus. Terhapus semua amalan kita. Nih, kalian hidup nih. Mungkin sekarang usia kalian masih belasan. Nanti kalian di usia tertentu misalnya, atau seorang lah, gak usah kalian, gak usah kita ya. Ada seorang yang dia dari kecil masuk Islam. Sampai dewasa, ya berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Kemudian dia terkena syubhat. Syubhatnya bukan syubhat-syubhat yang kecil, tapi kesyirikan. Dia melakukan kesyirikan, misalnya di usia 40 tahun. Ya, ketika dia melakukan hal tersebut, sudah diingatkan dia tidak mau bertobat, maka amalannya dari dia balik sampai dengan usia tersebut nggak akan diterima sama Allah. Cuma gara-gara satu dosa. Cuma gara-gara satu dosa. Dosa yang besar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan ia mengampuni dosa yang lainnya di bawah syirik jika ia berkehendak, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala berkehendaki. Ya. Jadi kalau masalahnya adalah dosa syirik dan dia tidak bertobat, ya, sebelum mati, ya, udah diingetin dia nggak mau bertobat sesegera mungkin, akhirnya Allah cabut nyawanya dalam keadaan syirik, maka dia akan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Baik dosa kecil ya maupun dosa-dosa besar. Ini masih ada potensi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya selama dia tidak berbuat apa? Berbuat syirik. Tapi kalau dosa syirik, dia akan kekal di neraka. Ada yang tahu nggak? Azab yang paling ringan di neraka itu seperti apa? Ya udah sering ngaji ini udah tahu kali. Ada yang tahu nggak? Azab yang paling ringan, siksaan yang paling ringan bagi penduduk neraka itu apa? Apa, Farizi? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Azab yang paling ringan itu seperti apa? Pernah dengar tapi lupa. Seperti apa azabnya? Azabnya itu, nih, coba perhatikan. Yang diberikan kepada pamannya Nabi Muhammad SAW. Siapa? Siapa pamannya Nabi SAW? Yang diazab dengan azab yang paling ringan. Man? Abu Thalib. Apa yang Allah berikan? Azab apa yang Allah berikan kepada Abu Thalib? Nih, dipakaikan sendal, diberikan sendal. Ya, tentunya sendal itu sangat panas. Yang ketika ia pakai sendal tersebut, maka ubun-ubunnya, otaknya itu mendidih. Bayangkan tuh. Coba kalian apa? Kaki kalian nih, kaki kita lah. Nyoba iseng. Ibu lagi masak air panas, mendidih. Sengaja celupin kaki ke dalam air mendidih tersebut. Apa jadinya? Matang sih enggak, tapi rumah sakit iya, masuk rumah sakit iya. Kalau cuma dicelupin sebentar nggak akan matang tuh kaki, ya. Tapi dia akan meninggalkan luka lepuh, ya, melepuh kakinya. Itu aja baru air panas 100 derajat. Yang mendidih itu kan 100 derajat ya. Ini dipakaikan apa? Sendal atau terompah yang panas. Panasnya itu bukan hanya ngenain kakinya, tapi otaknya mendidih. Gimana caranya? Allahu a'lam. Gak usah dibayangkan. Tapi kita takut akan azab tersebut. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang diberikan azab yang paling berat? Itu yang paling ringan coba. Tadi kita balik lagi. Kalau dicontohkan kita masukin air ke dalam air yang apa? Kaki ke dalam air yang mendidih. Kan nggak mungkin kita tahan sampai bermenit-menit kan? Coba ada yang bisa nahan nggak? Masukin air ke dalam air panas, kaki ke dalam air panas sampai 1 menit aja. Nggak ada yang tahan. Beberapa detik aja minta diangkat kan? Ini azab di neraka itu nggak menit, nggak detik. Lah, tahu nggak waktu di akhirat dengan perbandingan waktu di dunia itu seperti apa? 1 hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Ada nggak yang bisa hidup 1000 tahun di dunia? Ya, nggak ada. Itu 1 hari loh. 1 hari di dunia sebagaimana 1000 tahun di 1 hari di akhirat sebagaimana 1000 tahun di dunia. Bahkan orang kafir itu lebih parah lagi. Khamsina alfasanah. Bagi orang-orang kafir, permisalan hidup di akhirat dengan di dunia itu 1 harinya seperti 50.000 tahun.
Bayangkan, 1000 tahun aja sudah panjang. Ini satu hari yang dirasakan oleh orang-orang kafir seperti 50.000 tahun. Ya percaya. Ada di dalam surah Al-Ma'arij. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. 50.000 tahun. Permisalan satu hari di akhirat. Ya. Nah, ini sekedar hal untuk menakut-nakuti saya dan menakut-nakuti kita semua. Menakut-nakuti kalian. Karena kalau kita nggak ditakut-takuti dengan neraka, kita nggak ditakut-takuti dengan neraka yang akhirat yang begitu dahsyat perkaranya, kita akan terlena dengan kehidupan di dunia. Kita akan tidak bersemangat dalam beribadah. Bahkan amalan seseorang itu tidak mampu memasukkan dia ke dalam surga. Kita berusaha mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ke materi ya. Tadi ketika saya menjelaskan bahwa mungkin di zaman dulu kita gampang melihat orang-orang yang berbuat syirik. Dengan apa tadi? Menyembah berhala. Entah berhalanya itu orang-orang soleh, entah berhalanya itu adalah batu atau makhluk lain, atau bahkan malaikat dan para nabi itu dijadikan berhala oleh orang-orang kafir zaman dahulu. Namun di zaman sekarang itu sangat banyak ragamnya, sangat banyak jenisnya, yang kalau kita nggak mempelajarinya itu bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Ya. Kenapa sih kita perlu tahu hal yang jelek? Apakah untuk kita bisa menjalankan hal jelek tersebut? Bukan. Untuk kita bisa menghindarinya. Ya, makhafata ayyudrikani. Ketika Hudzaifah ibn Yaman, seorang sahabat Nabi yang ia adalah sahibus sir. Ya, dia adalah pemegang rahasia dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan orang-orang munafik siapa saja, hanya Hudzaifah yang tahu. Apa kata beliau? Dulu para sahabat bersemangat bertanya kebaikan kepada Rasulullah SAW. Adapun aku, ya, bertanya tentang hal keburukan. Makhafata ayyudrikani. Ya, agar aku bisa menghindari keburukan tersebut. Nah, kita mempelajari macam-macam syirik di zaman sekarang itu untuk kita menghindarinya, bukan untuk kita mencoba-cobanya. Naudzubillah min dzalik, ya. Contohnya apa? Yang paling ringan, ya. Mungkin yang paling ringan yang kalian anggap itu hal biasa. Tadi saya sudah jelaskan ketika bersumpah. Sumpah mi apa? Itu yang kayak gitu pernah tren kemarin. Ya. Sumpah mi apa? Itu berarti melazimkan orang-orang bermudah-mudahan dalam bersumpah dan menjadikan itu sebagai lelucon. Sebagai apa? Sebagai bercandaan, nggak boleh. Agama itu dijadikan bercandaan, nggak boleh. Semua perkara dalam agama Islam itu besar. Nggak boleh kita jadikan bercandaan. Ya. Dulu pernah tuh. Mungkin beberapa tahun yang lalu. Ada yang mempopulerkan itu. Dan banyak yang mengikutinya. Sumpah mi apa? Harusnya sumpah itu dibacakan, diucapkan ketika dia berada dalam kondisi genting. Ketika dia berada dalam kondisi difitnah. Dan itu membahayakan dirinya. Baru dia bersumpah. Tapi kalau sedikit-sedikit bersumpah, ini nggak boleh, dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kondisi genting tersebut, kondisi darurat tersebut nih, yang dibolehkan kita bersumpah hanya demi Allah, nggak boleh demi yang lainnya. Jadi kalau kamu di dalam keadaan terpojok nih, kamu dalam keadaan terpojok,
dituduh mencuri misalnya, ngambil uang teman sekelasnya. Semua tuduhan menuduh terarah ke kalian. Saat itu kalau kalian benar-benar tidak melakukan, saya bersumpah, demi Allah saya tidak melakukan. Dan nggak perlu gini-gini juga ya. Demi Allah saya tidak melakukan. Ya, itu sudah menjadi hujah buat kalian. Ya, kalau mereka masih menuduh kalian, nanti akan menjadi kebaikan buat kalian di akhirat. Udah nggak perlu iniin lagi. Ya, kalau benar-benar kalian dihukum, ternyata karena kalian difitnah, maka akibat fitnah tersebut akan menjadi kebaikan buat kalian. Ya, jadi untuk poin pertama, ya berkaitan dengan sumpah, ini nggak boleh selain dengan nama Allah. Ini poin pertama. Yang kedua, nggak boleh bermudah-mudahan dalam bersumpah. Ya, baik. Ini contoh di zaman sekarang. Karena sedikit-sedikit sekarang dijadikan apa? Konten untuk YouTube, konten untuk IG dan lain sebagainya. Dan ketika kontennya banyak ditonton, dianggap berhasil. Padahal kontennya menyesatkan. Naudzubillah min dzalik. Dia diikuti oleh orang-orang yang disesatkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, nih, mungkin kalian masih muda ya. Mungkin kalian masih remaja. Ya. Pernah dengar zodiak? Kamu zodiaknya apa? Tahu nggak zodiak? Nggak tahu. Ada yang tahu zodiak di sini? Tahu apa zodiak kamu? Tahu zodiak? Kemal tahu, Kemal. Zodiak tahu? Ya, tahu zodiak. Pernah baca nggak? Nggak pernah. Jangan pernah baca. Jadi zodiak itu, ya, mereka merujuk kepada dewa-dewanya orang Yunani. Ya, dikait-kaitkan garisnya seperti ini, seperti itu. Ya, dan nggak perlu kalian cari tahu, nggak apa-apa. Ya, nggak perlu kalian cari tahu. Jadi agar kita menghindari. Jadi ketika nanti teman kalian nyinggung-nyinggung masalah zodiak, wah ini mengarah ke syirikan. Bahkan hukumnya itu sama dengan mendatangi mendatangi dukun. Barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian dia bertanya sesuatu dan membenarkannya, maka balasannya, hukumannya? Sholatnya nggak diterima selama berapa? 40 hari. Ya, itu sekedar datang dan membenarkan. Nah, kalau kita baca yang tadi ramalan, ya ramalan lah. Kalau bahasanya mungkin ramalan bintang ya. Ya, kalau kalian ada yang pernah baca itu, maka setelah ini nggak boleh lagi. Karena nanti akan mengait-ngaitkan. Ya, di ramalan bintang misalnya dituliskan harimu akan sial diomelin sama guru hari ini. Ternyata benar diomelin sama guru. Sebabnya karena kamu nggak ngerjain PR. Kan salah diri sendiri. Akhirnya dikait-kaitkan. Oh iya benar ya. Nah itu bahaya. Bisa sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Kalau kita mati ternyata di waktu-waktu antara 40 hari itu gimana? Ya, bahaya. Maka ini harus kita hindari. Gak perlu setiap yang jadi tren itu kita ikutin. Nah, ini juga penting. Gak perlu setiap yang jadi tren itu kita ikuti. Karena kita nggak tahu yang memulai tren itu siapa. Kalau orang-orang kafir, berarti ini dalam rangka mereka menyesatkan kaum muslimin. Kalau memang itu orang-orang Islam yang membuat trennya, maka orang Islam yang tidak punya ilmu. Yang punya HP nih, hati-hati. Kalau kalian mau posting ini, posting itu, ya apalagi sudah aktif di medsos, postinglah yang baik. Jadikan tangan kita ini, jari jemari kita nanti ketika mempertanggungjawabkannya adalah pertanggungjawaban yang benar.
kita mengajak kepada orang lain itu kepada hal yang baik. Yuk, sholat yuk ke masjid. Ya, di grup misalnya. Atau di saat di sekolah. Ajak kepada mereka kepada kebaikan. Ya, ini yang berikutnya ya, yang kedua. Nah, sebenarnya banyak ya. Yang Nah, sekarang saya gambarkan secara umum. Kalau tadi kan kesyirikan di zaman dulu mungkin dilihat dari mereka menyembah berhala. Adapun zaman sekarang itu mereka ya banyak variasinya. Dan yang disembah tadi orang-orang soleh apa orang-orang yang jahat yang disembah? Orang-orang soleh. Ya. Adapun zaman sekarang nih yang disembah, yang diikuti, yang dilestarikan ritualnya adalah contoh dari orang-orang yang jelek. Ya. Nih, ada perkataan yang bagus dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Mengomentari tentang kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Para ulama mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang soleh di kalangan umat Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal, ya, umatnya Nabi Nuh itu beritikaf di kubur-kubur mereka, beritikaf berdiam diri di kubur-kubur orang-orang soleh ini, ya, serta membuat patung-patung mereka. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, umat Nuh pun akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut. Ya, awalnya membuat untuk mengingat, tapi ternyata ujung-ujungnya setan menjerumuskan mereka ke dalam lembah kesyirikan dengan menyembahnya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau berkata, orang-orang musyrik dahulu mereka menyembah orang-orang musyrik dahulu menyembah hamba-hamba Allah yang soleh dan dekat sisinya dengan Allah. Ya, baik dari kalangan nabi, wali maupun malaikat. Atau mereka menyembah batu dan pohon. Jadi ada dua kategori. Ada kaum yang menyembah berhala berupa patung-patung orang soleh, patung-patung para wali, patung-patung nabi, patung-patung malaikat. Golongan kedua yang mereka menyembah batu, menyembah pohon, menyembah gunung, dan lain sebagainya, ya, yang merupakan makhluk yang taat kepada Allah. Sedangkan orang musyrik zaman sekarang nih, mereka menyembah manusia yang paling jahat. Orang-orang yang mereka sembah ternyata adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga diri dari perbuatan zina, mencuri, meninggalkan sholat, dan maksiat-maksiat lainnya. Sehingga masyarakat yang memiliki keyakinan terhadap orang-orang soleh dan makhluk yang tidak pernah bermaksiat lebih ringan kesyirikannya daripada masyarakat yang memiliki keyakinan terhadap orang-orang yang fasik. Artinya, kadar kesyirikannya orang-orang zaman dulu meskipun mereka berbuat syirik, tapi mereka menjadi perantaraannya adalah orang-orang soleh. Tapi di zaman sekarang apa? Di zaman sekarang, mereka menjadikan orang-orang yang jahat, pezina, pencuri, orang-orang yang meninggalkan sholat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira kalau secara logika, yang paling baik yang mana? Kan nggak nyambung. Ya, saya ulang ya. Saya ulang. Zaman dulu, orang-orang menyembah berhala dari orang-orang yang soleh. Kalau zaman sekarang, menyembah atau mengikuti, ya, berhala dari orang-orang yang jahat. Secara logika, kira-kira lebih baik yang mana? Yang menyembah orang-orang zaman dulu yang soleh, apa orang-orang yang zaman sekarang yang berbuatannya jelek? Dua-duanya jelek. Tapi yang lebih ringan adalah yang zaman dulu. Makanya kata para kafir Quraisy ketika didakwai oleh Nabi SAW, apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
ketika dikatakan kepada mereka, kenapa sih kalian menjadikan mereka sebagai sesembahan? Apa kata para kafir Quraisy, para kaum kufar? Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat. Ya. Jadi karena mereka merasa diri mereka penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, nggak pantas langsung minta sama Allah. Makanya mereka meminta melalui perantara. Nah, ini yang salah. Nggak boleh. Kalau kita merasa diri kita berbuat dosa, banyak berbuat maksiat nih, maka bertobat. Setelah itu kita minta langsung sama Allah. Allah akan kasih dengan kehendaknya. Ya, tidak menjadikan antara Allah dengan kita sebagai perantara. Ini nggak boleh. Ya. Karena orang yang sudah mati pada asalnya mereka tidak mampu mendengar. Tidak mampu melihat. Tidak tahu yang terjadi di dalam kehidupan di dunia. Bahkan Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika di telaga nih, nanti di hari kiamat, di akhirat, orang-orang berbondong-bondong ke telaga Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian besar yang diusir oleh para malaikat. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Mereka umatku, mereka umatku. Ya, apa kata para malaikat kepada Nabi Muhammad? Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Ya, artinya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, beliau nggak tahu apa yang terjadi dengan kita sekarang, umatnya seperti apa sekarang. Ya, maka salah ketika ada orang yang meminta kepada Allah melalui orang yang sudah mati, bahkan derajatnya di bawah Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW saja, manusia terbaik, tidak tahu apa yang terjadi, tidak mampu mendengar lagi, kan dia sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini ya, yang penting untuk kita jaga. Nah, perbandingannya juga antara zaman dulu dengan zaman sekarang, ya. Di zaman dulu, ini udah pernah saya bahas, mudah-mudahan kalian ingat. Di zaman dulu itu kesyirikan dilakukan hanya ketika keadaan lapang. Mereka dalam keadaan sehat nih. Mereka dalam keadaan banyak harta nih. Mereka dalam keadaan lapang lah. Itu mereka menyembah kepada berhala. Ya. Tapi kalau mereka dalam keadaan sempit, dalam keadaan terjepit, mereka langsung minta kepada Allah. Coba, heran nggak? Apa dalilnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, Fa'ida rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berlayar, diombang-ambingkan oleh apa? Ombak. Ombak itu udah menggoncang kapal lah. Udah enggak pikiran mereka udah buruk. Wah, ini akan celaka. Apa kata mereka? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mereka diombang-ambingkan di atas kapal, ya, di tengah laut, ya, sehingga mereka tidak punya lagi kepada siapa mereka akan meminta, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Maka mereka meminta kepada Allah dengan ikhlas. Bayangkan tuh. Itu kondisi terjepit. Kondisi dia nggak tahu mau berbuat apa lagi. Tapi orang kafir zaman dulu, mereka meminta kepada Allah di kondisi tersebut. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Nah, tatkala mereka telah diselamatkan oleh Allah, nih, udah diselamatkan, tadi kan minta sama Allah ketika diombang-ambingkan di atas kapal tuh. Dengan penuh keikhlasan, ya. Namun ketika ia selamat, ia kembali lagi berbuat syirik. Mendatangi lagi berhala-berhala yang disembahnya. Ya. Ini di zaman dahulu. Ya. Sekarang udah mulai nggak fokus kayaknya. Coba miring ke posisinya, miring ke kiri. Balik kiri. Bukan balik kiri, hadap kiri. Hadap kiri. Nah,
Semuanya hadap kiri. Ya, nggak usah berdiri ya. Coba pegang pundak temennya. Majuan lagi, majuan. Yang nggak nyampe megang ke pundak temennya, majuan lagi. Ya, majuan. Pegang pundak yang ada di sebelahnya. Nah, sekarang pijit. Pijitin. Itu lagi butuh dipijit, ngantuk. Ya, ayo pijitin. Pundaknya dipijitin. Dah. Sekarang balik kanan. Balik kanan. 180 derajat. Nah. Dah, coba. Balik kanan, Noval. Nah. Jual lagi. Ayo, pijitin teman yang belakangnya. Tadi mijitin, gantian sekarang dipijit. Dah. Yang perempuan juga. Ya. Saya nggak tahu keadaan yang perempuan. Kalau yang laki-laki udah mulai nih. Dah, sekarang udah segar lagi, coba lihat ke sini. Ya. Baik. Sudah cukup ya. Ini kalau disuruh ngejelasin pada bingung kayaknya nih. Ayo, ini masih pagi kalian. Pada tidur jam berapa semalam? Jam 11. Yang paling sore siapa? Yang tidur jam 8 siapa? Jam 7. Nggak sholat isya ya? La haula wala quwata illa billah. Nanti habis ini sholat isya ya. Langsung sholat isya nih, habis ini selesai nih. Jangan kebiasaan. Maksudnya tidur sore-sore juga, jangan sore-sore banget. Jam 7 tidur, atau setengah 7 tidur, habis itu orang tuanya nggak ngebangunin, kita nggak menganggap, sholat, kita menganggap sholatnya dilewatkan gitu saja, nggak boleh. Ya, nanti setelah ini yang belum sholat ya. Mungkin nggak ingat langsung sholat habis ini ya. Siapa namanya? Hah? Noval, double Noval. Depannya Noval. Yang tidur jam 8 siapa? Ada nggak? Yang tidur di atas jam 10? Ya, harusnya udah bangun. Sekarang udah bangun ya. Waktunya bangun. Coba konsentrasi. Ini penting. Kalau tadi zaman dulu ya, perbuatan syiriknya itu mereka menyembah kepada berhala-berhala, mereka berbuat syirik itu ketika dalam keadaan lapang. Akan tetapi ketika dalam keadaan sempit, terpepet, dia nggak tahu mau minta sama siapa lagi, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pun di zaman sekarang nih, kesyirikan dilakukan dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi bukan hanya keadaan sempit aja, bahkan dalam keadaan sempit lebih-lebih. Ya, ada orang yang kepepet, dia nggak tahu kehidupannya itu sangat sulit sekali. Datangnya kemana? Ke dukun. Datangnya ke pesugihan. Ya, naudzubillah min dzalik. Nih, ayo jangan bercanda lagi. Di zaman dulu ketika mereka dalam keadaan kepepet, mereka minta kepada Allah. Di zaman sekarang dalam keadaan kepepet, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar, ketika zaman itu jauh dari pusat peradaban Islam, itu ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kita sudah berapa ribu tahun? 1400 tahun. Makin banyak kesesatannya. Maka nggak ada alasan lagi untuk tidak belajar. Harus semangat belajar. Apapun berkaitan dengan agama, insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Ya. Kemudian yang terakhir nih, saya jelaskan, ya. Kesyirikan di zaman dulu itu hanya dalam masalah uluhiyah. Masih ingat? Tauhid itu ada rububiyah, ada uluhiyah, dan asma was sifat. Ya, rububiyah itu adalah, sini, perhatikan ya. Rububiyah adalah perbuatannya Allah gitu, gampangnya gitu. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, mematikan,
mengatur alam semesta ini nih sehingga ya awan bisa menutupi panas matahari. Ya, ketika malam Allah gulirkan, berpindah matahari diganti dengan bulan, pergantian siang dan malam. Ini Allah, dan ini namanya sifat rububiyah Allah, yang merupakan perbuatan Allah. Allah memberikan rizki, Allah yang menggerakkan kita dari rumah menuju ke sini, Allah yang memberikan kita sehat. Ya, uang yang kita terima ini dari Allah melalui orang tua kita. Ini namanya rububiyah Allah. Ya. Zaman dulu mereka nggak ada yang menyelisihi keyakinan ini. Mereka semua yakin, orang-orang kafir Quraisy itu mereka yakin bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah. Yang memberikan rizki kepada mereka Allah. Yang menghidupkan mereka Allah. Yang mematikan mereka adalah Allah. Mereka yakin tuh. Namun mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Ya. Nah, ini namanya uluhiyah. Jadi yang kita lakukan kepada Allah itu adalah uluhiyah. Menyembahnya, berdoa kepadanya. Ya, bernazar, berkurban. Ya, apalagi meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu mereka beribadahnya kepada selain Allah. Jadi kalau dari sisi tadi Allah memberikan apa-apa ke kita, mereka yakin itu semua dari Allah, tapi mereka nggak mau membalas kepada Allah dengan beribadah kepadanya saja. Mereka beribadah kepada selain Allah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ini kesyirikan di zaman dahulu. Hanya dalam aspek uluhiyah, peribadatan. Ya, tapi di zaman sekarang nih beda. Ya. Ya. Di zaman sekarang itu beda. Bukan hanya menyembah Allah, bukan hanya bernazar kepada Allah, berdoa kepada selain Allah saja. Ya, bukan hanya beribadah kepada selain Allah, bukan hanya bernazar kepada selain Allah, bukan hanya berdoa kepada selain Allah saja, tapi mereka meyakini di zaman sekarang itu mereka meyakini bahwa yang memberikan rizki itu selain Allah. Dukun-dukun, ya, mbah-mbah yang katanya orang pintar tapi jauh sekali dari pintaran. Ya, paranormal didatangi. Yang mereka yakin mereka dapat memberikan apa? Harta kepada mereka. Ya. Datang ke kuburan Mbah Fulan. Ya, meyakini bahwa si Mbah Fulan itu nanti bisa memberikan apa? Harta buat dia. Artinya pulang dari sini, nanti saya akan menjadi kaya berkat datang ke kuburannya. Ini kesesatan yang sangat sesat. Ketika dahulu orang-orang kafir Quraisy mereka meyakini rizki dari Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang menyembuhkan sakit Allah. Tapi di zaman sekarang mereka punya keyakinan yang memberikan rizki adalah selain Allah. Yang bisa menyembuhkan adalah paranormal fulan. Ya. Ini yang perlu diwaspadai. Ya. Dan harapannya apa yang kita ilmui, yang sudah kita ketahui dapat kita praktekkan. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari dari sifat-sifat kesyirikan. Kita mampu membedakan mana yang merupakan kesyirikan, mana yang bukan. Karena ini adalah asas yang paling penting. Lawan syirik adalah tauhid. Dan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, ini adalah kunci mutlak, tiket mutlak kita masuk ke dalam surga. Betapa besarnya dosa seorang hamba, ketika dia tidak berbuat syirik, maka Allah bisa ampuni dosanya. Namun ketika dia sudah berbuat syirik, tiket menuju surga sudah Allah hapus.
tidak akan dapat lagi tiket menuju surga dengan dia berbuat syirik dan dia tidak bertobat sebelum kematiannya. Maka pegang ini, jangan sampai kita berbuat syirik. Jangan sampai kita seperti kebanyakan orang minta-minta kepada kuburan, minta-minta kepada pohon keramat. Ya, ziarah sini, ziarah sana, tujuannya untuk berdoa khusus di tempat tersebut. Padahal tempat terbaik untuk berdoa di mana? Masjid. Kenapa harus berdoa di kuburan? Coba logikanya gimana? Tempat terbaik di masjid. Dia sholatnya di kuburan. Bahkan mengkhususkan, mengeluarkan uang besar. Coba. Untuk ziarah ke kuburan di Banten misalnya, di Tangkuban Perahu misalnya, di Jawa misalnya. Ya. Mengeluarkan banyak uang. Padahal dia dekat datang ke masjid, berdoa, menyembuhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih. Ya. Ziarah kubur itu boleh. Tapi selama tujuannya untuk mengingatkan kita kepada kematian. Gak ada tujuan lain. Nabi SAW menyuruh kita ziarah kubur. Tidak ada tujuan lain kecuali agar kita mengingat kematian. Jadi kalau ada orang ziarah kubur, niatnya untuk apa? Meminta kepada si penghuni kubur. Ya, wali fulan. Atau mbah fulan misalnya. Yang dianggap apa? Yang dianggap sebagai wali, ini nggak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau berdoa, gampang. Bangun di sepertiga malam terakhir berdoa. Datang ke masjid, cari waktu-waktu yang mustajab berdoa. Kalau kita dalam keadaan himpitan ekonomi, kesulitan keuangan, dan sebagainya, minta sama Allah. Ini cara yang paling benar. Ini cara yang paling lurus yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Bukan melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Ingat, meskipun kita atau kalian ya, kamu masih muda ya, usianya masih belasan. Tapi kalau kamu sudah balik, dosanya kalau kalian berbuat dosa akan menimpa diri kalian sendiri. Dan dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari dosa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ya keistiqomahan kita mati dalam keadaan Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam artinya bukan sekedar KTP-nya ISLAM, bukan. Tapi jauh dari kesyirikan. Terhindar dari kesyirikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Rububiyah. Yang Allah berikan kepada kita apa saja, ya. Dan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta ya memuliakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup ya, Pak ya. Ya, dari saya cukup. Mungkin kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ada hadiah minum. Ada yang mau nanya? Ayo, mau nanya enggak? Udah ngerti? Udah ngerti belum? Apa itu syirik? Coba saya nanya deh. Apa? Ma huwa syirk? Banyak istilahnya. Kalau kalian jawab dosa yang paling besar itu benar. Apa itu syirik? Hah? Dosa yang paling besar. Iya, betul. Jadi syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Itu gampangnya. Ya. Menjadikan Allah tandingan. Menjadikan tandingan selain Allah. Atas kekhususan yang hanya dimiliki Allah.
Ya, jadi kita nggak boleh punya keyakinan yang bisa memberikan rizki adalah orang tua kita. Tapi orang tua kita dapat rizki dari Allah, kita dapat rizki melalui orang tua kita. Ya, yang menjadikan kita bangun setelah tidur Allah. Betapa banyak orang yang dimatikan ketika tidurnya, tapi Allah masih bangunkan kita nih. Ya, itu syirik ya. Kemudian apa perbedaannya? Apa contoh perbedaannya apa? Perbuatan syirik zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu tuh identiknya berbuat syirik itu dengan apa sih? Menyembah berhala. Tapi di zaman sekarang lebih banyak lagi. Meskipun untuk menyembah berhala sendiri mungkin tidak ada, ya, secara nampak, ya. Tapi berganti, sekarang menyembah kuburan, ya, menyembah pohon-pohon itu masih ada, ya, datang ke gunung-gunung menyembah penghuni gunung itu masih ada. Dan tadi, ya, bersumpah selain dengan nama Allah ini termasuk kesyirikan, ya. Kemudian kalian punya apa? Keyakinan-keyakinan, misalnya dikasih jimat, dikasih apa? Gelang, ya. Kemudian kalian menggantungkan terhadap gelang tersebut, ini juga kesyirikan. Ya. Oh, karena gelang ini saya tadi terhindar dari kecelakaan misalnya. Nggak boleh. Yang menghindarkan kita dari kemudaratan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, mungkin itu dari saya. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat terutama untuk saya pribadi dan untuk kalian semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari kesyirikan, ya. Dari kesyirikan, dan jangan kalian menganggap hal ini sebagai hal yang remeh, ya. Justru dari muda kita harus menanamkan keikhlasan beribadah kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah dan tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang kalian sudah tahu kekeliruannya itu apa dari mulai kalian kecil. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mohon maaf jika ada kekeliruan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.